Halo semuanya, saya Sheryl Gracella dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan Angkatan 2020. Dan dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu topik dari mata kuliah Manajemen Pemasaran, yaitu Price and Pricing Strategy. Nah, kita akan memulainya dengan melihat bahwa terdapat beberapa pertimbangan atau juga tahapan yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan untuk dapat menentukan harga jual bagi suatu produk. Nah, kita akan mulai dari melihat berapa produk cost-nya atau berapa biaya yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan suatu produk ini, mulai dari biaya bahan bakunya, kemudian produksi di manufaktur, dan juga biaya-biaya lainnya. Nah, total biaya inilah yang mesti kita jadikan sebagai harga dasar atau price floor untuk menentukan harga jual. Nah, jika kita menetapkan harga jual yang lebih rendah dari price floor ini, maka sebagai perusahaan kita tidak akan mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, selanjutnya juga kita harus mempertimbangkan adanya faktor kompetisi dari kompetitor dan juga faktor eksternal lainnya, yang mana di dalam fase inilah kita akhirnya perlu menentukan strategi pemasaran yang tepat, kemudian yang juga sesuai dengan objektif atau tujuan perusahaan, dan juga faktor-faktor eksternal lainnya supaya produk kita dapat bertahan atau menang di dalam persaingan pasar. Nah, selanjutnya juga penentuan harga ini harus disesuaikan dengan persepsi yang dimiliki oleh pelanggan nih atau calon pembeli nantinya. Nah, di mana kita harus menentukan pastinya harga yang lebih tinggi dari production cost kita supaya sebagai perusahaan masih memperoleh profit, tetapi kita juga tidak boleh menetapkan harga yang lebih tinggi atau melampaui dari persepsi customer. Misalnya customer berharap sesuatu fitur dari sebuah produk yang mereka telah memiliki harga kisaran di benak mereka. Nah, jika kita memberikan harga jual yang lebih tinggi, maka kecenderungan uh, pembeli atau pelanggan tersebut untuk membeli produk yang kita jual akan semakin sedikit atau tidak akan ada permintaan jika harga berada di atas price ceiling, yang mana price ceiling ini kembali lagi menyesuaikan dengan fitur-fitur atau mungkin hal-hal lainnya yang dapat konsumen peroleh ketika membeli produk ini. Nah, di sini kita akan melihat contoh aplikasinya langsung pada perusahaan Apple, yang mana untuk menentukan harga jual, di sini kita dapat melihat salah satunya pada produk iPhone. Nah, katakanlah produk iPhone memiliki production cost kurang lebih sebesar $400 atau jika dirupiahkan ini sekitar 6 juta rupiah ya. Nah, kemudian dari harga ini kita juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan faktor eksternal. Nah, di sini dapat kita ambil salah satu contohnya, salah satu kompetitor terbesar Apple nih, yang mana adalah Samsung ya, kita ketahui. Nah, berarti sebagai perusahaan, Apple perlu memikirkan strategi atau hal-hal yang harus mereka lakukan dengan tujuan untuk menetapkan harga dengan mempertimbangkan brand Samsung atau perusahaan Samsung sebagai kompetitor mereka. Jangan sampai mereka kalah dalam persaingan pasarnya. Nah, selanjutnya kita mengetahui harga jual dari iPhone kisarannya adalah kurang lebih $850 atau di dalam rupiah sekitar 13 juta. Yang mana berarti kita ketahui di sini terdapat selisih atau profit margin yang cukup besar ya, dari $400 ke $850. Nah, apa yang terjadi di sini? Mengapa perusahaan Apple dapat menetapkan harga jual yang akhirnya dapat dikatakan 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan production cost-nya? Nah, sebagai pelanggan yang membeli Apple, kita tidak hanya membeli iPhone berdasarkan biaya-biaya produksi yang dibutuhkan untuk membuat atau memproduksi iPhone sendiri, tetapi dengan membeli iPhone kita juga berada di dalam Apple's ecosystem atau kita mendapatkan ekosistem Apple yang secara software atau secara dari sisi keamanan software sangat-sangat aman. Kemudian juga kita mendapatkan kualitas produk Apple yang telah terjamin dan juga memiliki siklus atau umur penggunaan yang cenderung panjang untuk masing-masing produknya.
Kemudian kita juga memiliki atau menerima inovasi serta teknologi dari brand Apple sendiri, dan biaya ini atau harga ini juga telah include biaya pemasaran atau marketing yang telah dilakukan oleh perusahaan Apple pastinya. Dan yang terakhir, kita juga memperoleh brand Apple itu sendiri, yang mana juga kita ketahui telah memiliki citra yang sangat kuat dan baik di pasar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pricing strategies. Yang pertama, untuk strategi penetapan harga adalah new product pricing strategies, di mana terdapat dua cara atau dua tipe new product pricing strategies. Yang pertama adalah market skimming pricing, di mana di sini produk akan dijual dengan harga yang sangat tinggi, yang mana secara volume penjualan mungkin ini akan lebih sedikit ya, tetapi perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimum dalam periode waktu yang relatif lebih singkat. Nah, sedangkan untuk strategi yang kedua adalah market penetration pricing. Nah, kebalikan dari market skimming, market penetration adalah menjual produk dengan harga yang cukup rendah, sehingga dari sini mereka dapat menarik lebih banyak pembeli, namun berarti dengan keuntungan yang tidak terlalu besar ya. Namun mereka lebih mencari kuantitasnya. Nah, kita akan melihat bagaimana dengan perusahaan Apple sendiri. Nah, kita mengetahui produk-produk yang dijual dari Apple itu dikategorikan memiliki strategi pricing yang tergolong ke dalam market skimming, karena produk-produk dari Apple dijual dengan harga yang tinggi. Bahkan perusahaan Apple sendiri dikenal sebagai perusahaan yang mampu mempertahankan harga yang tinggi tanpa mengikuti keinginan ataupun tren di pasar. Jadi mereka berusaha untuk menciptakan pasar sendiri walaupun dengan harga yang tinggi demi mempertahankan citra brand mereka. Nah, Apple sendiri kita ketahui memiliki berbagai produk yang sangat populer, mulai dari MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch, iMac, dan juga produk-produk lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke pricing strategies yang kedua, yaitu product mix pricing strategies. Nah, di sini terdapat 5 jenis atau 5 kategori, mulai dari product line pricing, yang mana harga di sini ditentukan dari produksi satu lini, karena kita mengetahui perusahaan jarang sekali menciptakan produk satuan, melainkan mereka menciptakan satu lini, yang mana dalam lini tersebut terdiri atas berbagai produk yang satu jenis gitu ya, kurang lebih berada dalam family produk yang sama. Nah, jadi di sini mereka menjual produk dari lini yang sama dengan jangkauan harga yang berbeda. Yang kedua adalah optional product pricing, yaitu penetapan harga produk opsional dari suatu produk utama, atau juga dapat diartikan sebagai aksesoris bersamaan dengan produk utamanya. Nah, kita juga nanti akan langsung melihat contohnya pada produk-produk Apple. Selanjutnya adalah captive product pricing, yaitu penetapan harga produk yang digunakan bersama dengan produk utama. Jadi produk yang dijual ini ada secara fungsi dapat mendukung fungsi dari produk utamanya. Selanjutnya adalah by product pricing, yaitu menetapkan harga produk yang dapat dikatakan sebagai produk sampingan dengan tujuan agar produk utama mereka berada dalam pasar yang lebih kompetitif atau memperoleh pasar yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir adalah product bundle pricing. Jadi strategi ini adalah di mana perusahaan menjual beberapa produk yang berbeda secara gabungan atau dalam bentuk bundling, dan mereka menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Nah, kita akan langsung melihat contohnya pada perusahaan Apple atau pada produk-produk Apple. Nah, di sini untuk product line pricing kita dapat melihat pada iPhone 14 series ya, yang mana di sini kita dapat mengetahui bahwa mereka semua berada dalam satu lini nih, mulai dari iPhone 14, iPhone 14 Pro, dan juga iPhone 14 Pro Max. Nah, dari sini mereka dapat memberikan harga yang berbeda-beda. Di sini untuk iPhone 14 harganya paling rendah ya dibandingkan dengan 14 Pro dan 14 Pro Max, yaitu mulai dari $799, sedangkan untuk 14 Pro adalah $999, dan untuk 14 Pro Max adalah $1.099. Nah, jadi dengan produk dari lini yang sama,
Apple memberikan variasi harga ya untuk iPhone 14 series. Nah, selanjutnya untuk optional product pricing, di sini kita dapat ambil contoh pada Apple Watch, di mana di official website dari Apple, mereka juga menjual strap atau tali untuk Apple Watch. Yang mana ini dapat kita ketahui atau dikategorikan sebagai aksesoris daripada Apple Watch sendiri yang sifatnya opsional. Jika kita memiliki Apple Watch, kita tidak mesti membeli strapnya untuk dapat menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya untuk captive product pricing, ini adalah menjual produk sampingan yang dapat melengkapi produk utama tadi secara fungsional ya. Nah, kita dapat lihat contohnya di sini adalah iPad yang penggunaannya kita seringkali menemukan disandingkan dengan Apple Pencil-nya. Jadi di sini mereka mengeluarkan Apple Pencil. Sekarang ini telah ada 2 generasi dari Apple Pencil, yaitu first generation yang dijual mulai dari harga $169, sedangkan untuk generation 2-nya adalah $209. Nah, kita akan lihat contoh berikutnya untuk by product pricing. Di sini adalah kita dapat flashback ke tahun rilis iPhone 12, yaitu pada tahun sekitar 2020-2021, di mana mereka juga melaunch produk iPhone 12 mini, di mana kita dapat melihat bahwa iPhone mini hanya terdapat pada series iPhone 12 ya. Nah, banyak sumber yang mengatakan bahwa iPhone 12 mini ini dapat dikatakan sebagai byproduct dari iPhone 12 seri 12-nya sendiri gitu ya. Karena untuk iPhone 12 mini memang dijual dengan range harga yang lebih rendah, yaitu mulai dari 8 juta rupiah, sedangkan untuk iPhone 12 mulai dari 10,5 juta rupiah. Nah, dengan hadirnya iPhone 12 mini ini otomatis juga dapat memperkuat kompetisi pasar dari iPhone seri 12 ini sendiri. Nah, untuk contoh dari jenis strategi yang terakhir pada produk mix pricing adalah produk bundle pricing. Nah, di sini diambil dari official dari Shopee, yaitu Mall iBox di Shopee Mall. Di sini mereka menawarkan paket bundling untuk iPad Air generasi 5 dengan Magic Keyboard-nya. Nah, di sini jika kita membeli kedua produk ini sekaligus, maka kita dapat ditotalkan menghemat sebesar Rp2.300.000 jika membeli produk ini secara bundling dibandingkan dengan membeli produknya secara satuan ya, atau sebagai individu. Nah, selanjutnya masuk ke strategi pricing berikutnya, yaitu price adjustment strategies, di mana di sini terdapat 7 jenis, dimulai dari discount and allowance pricing, yaitu menurunkan harga sebagai bentuk reward dari pelanggan, entah itu karena mereka membeli jumlah produk yang banyak, atau mungkin melakukan payment dengan syarat-syarat tertentu, dan juga lainnya. Kemudian ada segmented pricing, yaitu penyesuaian harga bagi pelanggan, produk, dan juga lokasi yang berbeda. Jadi dibedakan berdasarkan pelanggan, produk, dan juga lokasinya. Selanjutnya adalah psychological pricing, yaitu perubahan harga yang dimaksudkan untuk memberikan efek psikologis bagi pembelinya. Selanjutnya promotional pricing, yaitu secara sementara menurunkan harga untuk dapat memacu penjualan jangka pendek atau meningkatkan sales dalam kurun waktu yang cenderung singkat. Selanjutnya adalah geographical pricing, yaitu penyesuaian harga berdasarkan lokasi geografis. Selanjutnya dynamic pricing, yang merupakan penyesuaian harga secara terus-menerus berdasarkan situasi, jadi sesuai dengan namanya dinamis. Harga ini jarang berada dalam nilai atau nominal yang konstan ya. Dan yang terakhir adalah international pricing, yang mana merupakan penyesuaian harga untuk pasar internasional. Nah, kita akan melihat dari perusahaan Apple, di mana di sini mereka menerapkan 3 strategi untuk price adjustment ini, yang dimulai dari discount and allowance pricing. Di sini juga dapat kita lihat contohnya pada pemberlakuan strategi bundling mereka. Nah, tetapi selain tergolong strategi discount and allowance, di sini juga dapat digolongkan sebagai psychological pricing. Mengapa? Karena di sini
sebagai pembeli kita akan merasa senang atau dihargai mendapatkan benefit yang lebih ketika kita memutuskan untuk menggunakan produk Apple yang didukung oleh perangkat sesama Apple. Jadi misalnya kita di sini ingin menggunakan iPad, namun dikarenakan adanya promosi ini, kita juga akan tertarik untuk sekaligus membeli Magic Keyboard-nya. Sekalipun Apple iPad sendiri dapat digunakan tanpa Magic Keyboard, namun dengan adanya promo ini kita akan merasa senang sebagai customer dan tidak mau ketinggalan kesempatan ini. Jadi akhirnya dapat memutuskan untuk membeli langsung keduanya. Nah, yang mana juga otomatis memperoleh diskon dan juga allowance. Nah, sedangkan di sini untuk segmented pricing, Apple melakukan pemberian diskon kepada employee mereka atau karyawan mereka, yang mana mereka memperoleh diskon sebesar 25% ketika menjadi karyawan di Apple, ketika mereka ingin membeli produk-produk dari Apple seperti iPod, iPad, ataupun juga komputer. Nah, sedangkan untuk software-software dari Apple seperti iOS dan macOS dapat mereka beli, yang pastinya software ini asli ya atau otentik dari Apple dengan mendapatkan potongan sebesar 50%. Nah, selanjutnya masuk ke pricing strategies yang terakhir yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini, yaitu price changes yang terdiri atas 2 fase nih, yaitu initiating price changes dan kemudian responding to price changes. Nah, akan kita lihat di perusahaan Apple. Di sini data dari Forbes menyatakan bahwa produk-produk dari Apple telah mengalami peningkatan harga di seluruh produknya dan akan kembali terjadi lagi di tahun ini, yaitu tahun 2023. Nah, jadi dari fenomena atau tren ini kita dapat melihat bahwa Apple sendiri sebagai perusahaan menetapkan atau memberlakukan kebijakan perubahan harga, yang mana dalam hal ini adalah kenaikan harga. Namun dari tren ini kita dapat melihat bahwa kenaikan harga ini diberikan respon yang cukup positif dari kita masyarakat atau sebagai pembelinya, di mana penjualan dari produk-produk Apple terus mengalami peningkatan atau tidak mengalami penurunan, walaupun produk-produk Apple sendiri telah mengalami kenaikan dari segi harganya. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi kali ini. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada informasi atau kata-kata yang kurang berkenan selama penyampaian materi ini. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.